tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada pertemuan ulama, salah satu ulama bertanyakan tentang masalah bekas air sisa pemandian engkau itu jatuhnya kemana? Sebelum lanjut, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Para hadirin, kaum muslimin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para kiai, para jengan, bil khusus alhamdulillah malam hari ini juga kedatangan Ki Maming. Waduh, luar biasa. Ini luar biasa ini. Apa namanya? Senyap gitu. Alhamdulillah. Pemirsa, para penggemar daripada Saum Kopi Berkah Waqiah Al-Waqiah, malam hari ini kita malam yang ke-62, bahwa kita bukan hanya ngaji, tapi bagaimana supaya kita bermanfaat buat orang lain. Insya Allah di hadapan kita alhamdulillah kumpul para ajengan, para kiai. Saya ini bukan kiai, tapi hanya bagaimana caranya nih supaya kita bisa bergerak. Terima kasih kepada yang hadir semua pada malam hari ini. Kemudian saya teringat dengan satu hadis yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Itu hadis yang kedua, dikatakan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayta bima'il matar. Sungguh kita dimanapun berada di bumi Allah, baik di belahan bumi barat maupun timur, selatan atau utara, jadi kita harus senantiasa bersama orang-orang yang dekat dengan Allah dan mendengarkan kalam-kalam mereka yang paham tentang bagaimana merajuk tali kasih sehingga kita dapat menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi dengan air hujan. Ketika hati mati, di antara kita semuanya, maka bagaimana caranya untuk menghidupkan hati? Temuilah guru-guru kita, temuilah sahabat-sahabat kita yang betul-betul mempunyai ilmu, yang mana ilmunya dapat mengantarkan kita kepada mahabbah kepada Allah, dapat ridha kepada Allah atau mencari ridhonya Allah, dan dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hati itu ketika Allah hidupkan dengan nur hikmah seperti
layaknya tanah yang tandus disirami oleh hujan, maka di situ tumbuh yang namanya tumbuh-tumbuhan apa saja, mungkin kurma, mungkin yang namanya buah-buahan, rambutan dan sebagainya. Bahkan yang tidak ditanam pun jadi, seperti rumput-rumputan. Tapi itu juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada persediaan buat makhluk Allah yang lain. Demikian, mudah-mudahan kita di sini semuanya termasuk orang-orang yang dapat siraman nur hikmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah kita nanti membaca suratul waqiah, bagaimana kita وخصوصا لحضرة نبي الله يرد الغيب في الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باقية ليس لوكادها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال بسا فكان سبا منبسا وكنت مزوجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أصبحت وأمسيت وأنا أحب الخيرات والشر فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك فنورك فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Yang saya hormati Qudamul Majlis Kiai Syaroji, dan juga yang saya hormati Akhina Fillah Kiai Cece, dan juga yang saya hormati Ustaz Kuku, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, adik-adikku sekalian yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majlis ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan rutinitas setiap malam Selasa, yaitu bacaan surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan wasilah daripada pembacaan surat Al-Waqiah setiap malam Selasa mengantarkan kita, diri kita, zuriyah kita semua senantiasa taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Sayyidil Arab wal Ajam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa selalu taat pada beliau, dengan harapan nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga kalinya tentunya kedatangan kami di sini sebenarnya silaturahmi, Pak. Silaturahmi ke rumah Katib. Ke rumah Katib, saya mau silaturahmi ke rumah Katib di Lala, ada kegiatan ya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini ikut nimbrung daripada kegiatan Katib yang setiap malam Selasa. Mudah-mudahan kegiatan ini terus
berjalan istiqomah. Saya teringat ketika Syekh Sahrawi Al-Mutawalli ketika ada pertemuan ulama-ulama sedunia. Beliau bertanya kepada para ulama, "Wahai para ulama, saya pengen tahu di mana jatuhnya pemandian jenazah air Rasulullah." Ya kan? Syekh Sahrawi Al-Mutawalli itu bertanya kepada para ulama-ulama dunia ketika pertemuan ulama dunia. Kata beliau, di mana jatuhnya air bekas pemandian jenazah Rasulullah? Tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada pertemuan ulama, salah satu ulama mentanyakan tentang masalah bekas air sisa pemandian engkau itu jatuhnya kemana?" Kalau salah satu ulama itu bertanya kepada Rasulullah langsung. Nah, kata Rasulullah enggak memberikan jawaban, tapi menunjukkan jawabannya kepada orang yang ada di sebelah kanannya Rasulullah. Lalu siapa di sebelah kanannya Rasulullah? Ternyata orang yang di sebelah kanannya Rasulullah itu adalah Syekh Sahrawi sendiri. Berarti jawabannya ada di Syekh Sahrawi. Nah, esok paginya akhirnya bertemu lagi lah para ulama. Nah, Syekh Sahrawi bertanya lagi kepada para ulama yang ada, yang kumpul di situ. Siapa yang sudah tahu jawabannya? Ulama semua sebagian pada diam. Ada salah satu ulama yang menjawab, saya ya Syekh. Kata bagian ulama, ada yang menunjuk begitu. Apa jawabannya? Jawabannya ada pada diri sampean. Jawabannya sampean yang bisa jawab. Karena apa? Karena saya sudah bertanya dengan Rasulullah langsung. Katanya jawabannya ada sampean. Oh iya begitu. Benar. Lalu Syekh Sahrawi itu mengungkapkan bahwa air pemandian jenazah Rasulullah itu bukan jatuhnya ke bumi, tapi ketika jatuh ke bumi langsung naik ke atas, ya kan? Pas naik ke atas, kemudian jatuh ke bumi itu dengan berbarengan dengan air hujan, Nah, dari air hujan ini kemudian ada sisa-sisa pemandian jenazah Rasulullah itu jatuhnya ke bumi itu akan menjadi tempat-tempat ibadah. Jadi sarana-sarana ibadah seperti masjid, musola, majlis taklim, dan itu jatuhnya air pemandian Rasulullah itu jatuhnya kepada tempat sarana-sarana ibadah. Makanya saya hadir di sini ingat ceritanya beliau seperti itu. Ya mudah-mudahan kita hadir di majlis ini mendapatkan sisa daripada cipratannya pemandian Rasulullah. Minimal kalau kita mendapatkan cipratannya air jenazah Rasulullah itu minimal kita itu diharamkan jasad kita kena atau tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita nih hadir di majlis ini, mudah-mudahan kena cipratannya pemandiannya Rasulullah. Masya Allah, kan seperti itu ya. Nah, kemudian keistiqomahan kita dalam kegiatan-kegiatan keagamaan itu memang perlu. Kalau kita sudah belajar dalam kitab Nasahihul Ibad itu katanya Allah itu apa? Allah itu menyembunyikan ridhonya, menyembunyikan beberapa sembunyian dalam dan referensi yang sudah ada. Nah, akhirnya Syekh Sahrawi Al-Mutawalli ini memberikan kesempatan kata pada para ulama, kata beliau, oke, kalau begitu kita semua istirahat. Ya, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari kita berdiri membaca sholawat. Anak-anak yatim ya, sama itu siap ya, dibarisin biar enak. Ya, biar enak. Ini dipinggirin dulu. Imaming, saya daulat buat bagi ini.